Hello everyone! Today's video is about how to learn English by yourself. Jadi video ini bakalan berisi tahapan-tahapan untuk mempelajari bahasa Inggris dari nol tanpa mengikuti suatu kursus dan hanya bermodalkan internet connection. Pertama-tama, kalian tahu kan kalau dalam mempelajari suatu bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa lainnya, kalian perlu melatih 4 aspek, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Dan kalau menurut aku pribadi, keempat aspek ini, ketika kalian mempelajari suatu bahasa, itu kalian harus mempelajarinya secara bersamaan atau beriringan. Jadi kalian nggak bisa mempelajari satu-satu dong. Misalnya kalian belajar bahasa Inggris dari video YouTube. Kayak gini. Today is the day I return our boxcar to be replaced with a new car. Dan kalian mau mempelajari kata car. Pertama kita cari tahu dulu artinya apa. Setelah mengetahui arti dan bagaimana tulisannya, kita bisa mengulang bagaimana cara pengucapannya. New car. Place with a new car. Kemudian cobalah mengucapkan ulang kata tersebut. Jadi dalam mempelajari suatu bahasa itu, 4 aspek ini sangat penting untuk dilakukan secara beriringan. Kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan dalam mempelajari bahasa Inggris. Pertama-tama kalian harus belajar vocab. Untuk yang satu ini kalian bisa belajar dari berbagai sumber, baik itu buku-buku atau kamus-kamus cetak, ataupun kalian bisa mencari di internet dengan menonton video misalkan, dengan membaca artikel atau lain sebagainya, karena di internet itu udah banyak banget media-media yang menyediakan pembelajaran vocab ini. Kalian bisa belajar dari basic-basic vocab yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, misalkan family, colors, fruits and vegetables, jobs, animals, dan lain-lain. Nah, part of speech ini ada banyak jenisnya. Ada noun, pronoun, conjunction, preposition, dan lain sebagainya. Untuk part of speech, mungkin kalian tertarik untuk mempelajarinya. Aku bakalan bahas di video lain, nanti aku taruh linknya di description box. Oke? Tahap ketiga adalah tenses. Ini ada banyak banget. Kita mengenal ada past, present, future. Nah, kemudian dari 3 ini nanti dibagi lagi menjadi kenapa kita harus belajar tenses? Ini penting banget untuk menyesuaikan kalimat bahasa Inggris yang nanti bakalan kita buat gitu. Simpelnya, tenses ini menunjukkan waktu. Past adalah masa lampau, present adalah masa sekarang, dan future adalah masa depan. Dimisalkan kita memiliki satu kalimat dalam bentuk masa sekarang atau present, yaitu I study English atau aku belajar bahasa Inggris. Kalimatnya menjadi present karena aku belajar bahasa Inggris itu di saat ini, di waktu ini. Sedangkan jika aku belajarnya di waktu yang sebelumnya atau di masa lampau, nanti berubah menjadi I studied English. Kemudian, jika kalian ingin membuat kalimat aku akan belajar bahasa Inggris, tentu saja itu bakalan terjadi di masa depan kan? Jadi kita menggunakan I will study English. Nah, kalian sadar nggak sih apa bedanya? Perbedaannya terletak pada kata kerja dan juga penggunaan will di future. Kata kerja ini dalam part of speech disebut sebagai verb. Nah, verb yang digunakan pada past adalah verb to. Verb yang digunakan pada present adalah verb one. Dan verb yang digunakan pada future adalah verb one. Nah, kalau kita perhatikan, jika dilihat sekilas nih, future dan present sama-sama menggunakan verb one. Namun bedanya pada future menggunakan kata will, sedangkan pada present tidak. Karena will menyatakan akan atau prediksi yang akan terjadi di masa depan. Untuk belajar lebih lanjutnya, mungkin aku bakalan buat video terpisah dan nanti linknya bakalan aku taruh di description box.
Kemudian grammar. Sebenarnya ini adalah hal paling terakhir yang harus kita pelajari. Nggak harus di optional aja sih sebenarnya, cuman nggak lengkap aja gitu kalau kita mempelajari grammar. Sebenarnya menurut aku pribadi, tanpa mempelajari grammar sekalipun, kita bisa mengungkapkan apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang berbahasa Inggris. Misalkan kita bertanya nih, di mana HP saya gitu? Where's my phone? Harusnya kan gitu. Sedangkan kalian nggak bisa grammar dan hanya mengetahui beberapa vocab dasar kayak di mana itu kan where, ponsel itu kan phone, milikku itu my. Jadi kalian akan bertanya my phone where or where my phone, like that. Itu pun masih bisa dimengerti gitu sama orang native. Itulah mengapa grammar nggak terlalu penting untuk dipelajari di awal-awal. Yang terpenting di sini adalah gimana kalian mengasah 4 aspek yang tadi aku sebutin di awal, yaitu speaking, listening, writing, reading. Nah, gimana sih caranya untuk mempelajari keempat aspek itu secara bersamaan gitu, atau secara beriringan? Kalian bisa mulai dengan menonton video di YouTube misalkan, atau menonton film misalkan kayak Harry Potter, film-film Disney, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga bisa belajar bahasa Inggris dari baca komik, baca novel, dan dengerin lagu. Nah, yang aku favoritin banget adalah dengerin lagu, dimana kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa mendengarkan bagaimana kata itu, pronunciation-nya itu gimana. Terus kita bisa juga lihat liriknya kayak gimana. Jadi kita tahu gimana itu ditulis. Kemudian kita bisa mencoba untuk mengatakan atau menyanyikan kalimat tersebut. Kita udah memenuhi aspek speaking, dan juga di waktu bersamaan kita bisa mendapatkan amanat atau pesan yang terkandung dalam lagu tersebut. Buat kalian yang benar-benar baru belajar bahasa Inggris dari nol dan kalian sedang membiasakan diri kalian untuk mendengarkan bahasa Inggris, aku saranin kalian untuk nonton video-video di YouTube yang ada subtitlenya, terutama subtitle bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi kalau kalian misalkan benar-benar belum paham semua vocab, belum hafal semua vocab, kalian bisa aja tuh pertama kali nonton video tersebut dengan subtitle Indonesia. Kemudian setelah kalian tahu kata ini artinya apa, kalian bisa lanjut nonton dengan subtitle bahasa Inggris. Dulu waktu aku pertama kali nonton pakai subtitle bahasa Inggris tuh rasanya rada susah. Karena jujur waktu itu aku belum begitu hafal vocab, cuma beberapa aja. Tapi aku kayak nekat aja gitu, pengen belajar langsung pakai subtitle bahasa Inggrisnya. Tapi lama-lama aku jadi terbiasa. Setelah kalian bisa menonton video dengan subtitle bahasa Inggris, kalian coba menonton video tanpa subtitle. Awal-awalnya kalian bakalan mencoba untuk menebak kata apa, kalimat apa yang sedang diucapkan dalam video tersebut. Sambil nebak-nebak, kalian coba artiin, dan itu bakalan sulit banget di awal. Tapi setelah lama-kelamaan kalian bakal terbiasa, dan itu menurut aku bagus banget sih. Kemudian kita ngomongin soal belajar speaking. Di sini kayak aku bakalan bahas sedikit aja, karena nanti bakalan aku buatin video tersendiri. Kalau videonya udah jadi bakalan aku taruh di description box seperti biasa. Nanti kalian bisa cek di sana aja ya. Biasanya setiap aku nonton video, nonton film, atau dengerin lagu gitu, kan kita dengar tuh gimana orang-orang native ngomong bahasa Inggris. Jadi biasanya aku bakalan ulangin kalimat-kalimat yang tadi udah diucapin atau dinyanyiin gitu. Selain itu, aku sendiri suka baca-baca pidato, baca-baca cerita dalam bahasa Inggris, dan aku bacanya itu sambil aku ucapin gitu. Jadi latihan reading sekalian latihan speaking. Aku juga orangnya kalau nyanyi itu suka nyari lagu rap, karena aku pengen belajar gimana cara ngomong bahasa Inggris tapi dalam waktu yang cepat gitu. Jujur belajar rap ini membantu aku banget sih. So itulah beberapa tips dari aku dan tahapan-tahapan dalam mempelajari bahasa Inggris. I hope you guys enjoy this video and have a nice day. Bye!